Halo semua, kami dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Udayana. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai apa sih itu KIPI. Jadi kalian semua bisa menyimak video ini dengan baik-baik ya. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum juga hilang. Seperti yang kita ketahui, di mana pemerintah telah mengupayakan segala macam cara untuk menangani pandemi ini. Mulai dari edukasi ke masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, pembatasan kegiatan, hingga pemberian vaksin kepada masyarakat untuk mencegahnya naiknya kasus infeksi COVID-19. Terdapat berbagai macam jenis vaksin COVID-19 yang telah dibuat oleh peneliti dan diberikan kepada masyarakat, di mana vaksin tersebut berfungsi untuk membantu pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Jadi, apabila kita terkena penyakit yang sama, maka kita tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Setelah diberikan vaksinasi, peluang munculnya suatu kondisi tubuh setelah imunisasi banyak dikhawatirkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikenal dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang disebut dengan KIPI. KIPI adalah serangkaian reaksi yang berbeda setiap orang di mana biasanya dapat berupa peradangan dalam tubuh setelah imunisasi. KIPI dibagi dalam dua kelompok, yakni KIPI ringan dan KIPI berat. KIPI ringan cenderung bersifat lokal, mudah diatasi dan biasanya hilang dengan sendirinya, seperti demam, pusing, maupun nyeri. Sedangkan KIPI berat menunjukkan gejala yang parah dan biasanya tidak berlangsung lama, seperti syok dan alergi. Untuk mengatasi terjadinya KIPI tersebut, seluruh pos pelayanan vaksinasi telah menyediakan kontak center atau melalui situs keamananvaksin.kemkes.go.id yang bisa dihubungi jika ada keluhan dari penerima vaksin. Dengan ini, pemerintah sudah menjamin keamanan dari penggunaan vaksin tersebut. Namun, masih ada beberapa berita simpang siur terkait dengan vaksinasi dan KIPI yang belum tentu kebenarannya, sehingga membuat masyarakat bingung mengenai kebenaran vaksinasi COVID-19 dan KIPI. Berikut beberapa fakta dari vaksinasi dan KIPI. Yang pertama, terdapat kasus di mana seseorang meninggal setelah diberikan vaksin COVID-19. Faktanya, data dari Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, yaitu Profesor Hidra Irawan Satari, menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada yang meninggal karena vaksinasi COVID-19. Hal ini perlu dijelaskan kembali mengingat banyaknya berita yang simpang siur mengaitkan beberapa kasus kematian akibat vaksinasi COVID-19. Menurut beliau, ada beberapa kasus kematian diduga akibat vaksinasi. Namun, setelah diinvestigasi, kematian tersebut tidak terkait dengan vaksinasi, melainkan dikarenakan penyakit lain yang menyertai korban, seperti hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Selanjutnya, banyak yang berasumsi di mana mengkonsumsi paracetamol terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi. Faktanya, setelah menerima vaksinasi COVID-19 timbul beberapa efek samping. Berdasarkan laporan WHO, efek samping yang umum terjadi setelah vaksinasi meliputi nyeri, bengkak, kemerahan atau gatal di tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri pada otot, mual, menggigil, demam, merasa kurang sehat, dan nyeri pada sendi. Efek samping ini biasanya hilang dalam kurun waktu 1 atau 2 hari setelah diberikan vaksinasi tersebut. Jika setelah vaksinasi mengalami rasa sakit di daerah suntikan atau demam, sakit kepala atau sakit di sekujur tubuh, dianjurkan untuk meminum paracetamol ataupun ibuprofen untuk mengurangi gejala tersebut. Namun, tidak dianjurkan mengkonsumsi obat tersebut sebelum dilakukan vaksinasi. Jika terjadi KIPI dari vaksinasi COVID-19, dianjurkan untuk jangan panik dan melaporkan ke kontak darurat jika mengalami gejala yang parah. Yang terakhir,
Banyak yang berasumsi setelah vaksinasi dapat mengkonsumsi paracetamol walaupun belum tentu munculnya KIPI berupa naik suhu tubuh ataupun terasa lemas. Faktanya, setelah vaksinasi akan timbul respon yang berbeda pada tiap individu, tergantung kondisi tubuh dan sistem imun tubuh. Timbulnya respon tersebut bukan berarti kita dapat dengan mudah mengkonsumsi obat baik sebelum ataupun sesudah vaksin. Hal ini dikarenakan beberapa obat dapat mengganggu kinerja vaksin dalam membentuk antibodi. Proses pembentukan antibodi dapat menimbulkan beberapa reaksi seperti nyeri pada lengan, demam, sakit kepala, nyeri otot, atau gejala peradangan di daerah suntikan yang menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh meningkat dan vaksinasi bekerja. Seorang apoteker di University of California, yaitu Jonathan Wanabe, menyatakan bahwa obat pereda rasa sakit tidak boleh dikonsumsi sebelum mendapatkan vaksinasi, kecuali jika dokter telah merekomendasikan untuk meminumnya. Central of Disease Control atau CDC memberikan tips untuk menghadapi reaksi alami vaksinasi, yaitu dengan cara melakukan kompres dingin di daerah suntikan untuk meredakan peradangan serta dapat mengkonsumsi banyak air dan mengenakan pakaian yang ringan untuk mengurangi demam. Saat akan melakukan vaksinasi, disarankan agar kita tidak berpuasa, diusahakan sarapan sebelum vaksinasi, istirahat yang cukup setelah vaksin, tidak melakukan aktivitas yang berat, dan jangan panik jika terjadi suatu reaksi atau KIPI dari vaksin COVID-19 tersebut. Sekian sedikit informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.